Perkara yang melibatkan buruh dengan perusahaan hingga ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI memantik aksi unjuk rasa suarakan tuntutan di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi unjuk rasa kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI lantaran, kekhawatirannya selama ini PHI tidak pernah menjatuhkan putusan selabila terdapat bukti awal para buruh telah diputus hubungan kerja atau PHK. Dalam aksi unjuk rasa, kaum buruh juga meminta adanya audiensi dari pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Meski sempat terjadi miskomunikasi antara perwakilan buruh dengan staf lobi Pengadilan Negeri Surabaya, akhirnya, upaya buruh guna audiensi pun terlaksana. Dalam audiensi kaum buruh menuntut agar para hakim guna menjatuhkan putusan sela agar nasib karyawan yang telah di PHK perusahaan nasibnya tidak terkatung-katung. Para buruh yang tergabung dalam Serikat FSPMI akan menghadapi 10 perkara yang nantinya bakal digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalam audiensi menyoal para hakim yang akhir-akhir ini tidak pernah menjatuhkan putusan sela. Perusahaan ajukan gugatan terhadap karyawan ala kadarnya, dengan harapan kasasi sehingga memakan waktu yang lama dan nasib karyawan yang sudah di PHK menjadi terkatung-katung, beber penasehat hukum FSPMI Pujianto. Bahkan Pujianto menantang kepada para hakim yang kerap jatuhkan putusan need on one click verklaart atau yang seringkali disebut sebagai putusan NO atau putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil guna sumpah pocong. Siapa hakimnya yang raja jatuhkan putusan NO, saya tantang sumpah pocong, kesal Pujianto. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Tunggu sebentar, guys, sebentar. Saya dari tadi tidak marah loh Pak, saya tanya. Ini lembaga publik, bukan lembaganya TikTok. Baik, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita bisa kumpul di sini, mungkin kita bisa bicara-bicara ya, tapi terus terang ya, kapasitas saya terbatas ya, untuk mendengarkan atau memberi informasi-informasi yang sepanjang saya tahu gitu ya. Baik, untuk itu terutama kita mau mendengarkan, kita kan udah baca ya, ini kita mau mendengarkan, tentu saja akan menyalurkan kepada pihak-pihak yang punya kompetensi ya, yang kaitannya dengan arahnya ke ketua pengadilan, kita akan sampaikan ya. Ini nggak ada yang mencatatnya ya, seseorang untuk mencatatnya yang ada kompetensinya. Ketua tentu saja saya tidak bisa bicara untuk mewakili apa yang ada di yang menjadi kompetensi hakim PHI. Tentu saja saya juga akan sampaikan ya, dengan batasan-batasan yang diberikan oleh hukum, tentang keyakinan hukum, tentang kemandirian hukum, yang dimana secara teori ya, dan prakteknya juga saya pikir hakim juga harus begitu, bahwa
hakim itu dalam mengadili terikat oleh sumpah, kode etik dan pengetahuan yang dimilikinya. Bahkan ketua pengadilan pun hakim agung pun tidak bisa mendikte dari hakim yang ada di yang menangani sesuatu perkara. Ya. Jadi kami akan mendengarkan dan intinya saya ya, akan mendengar dan menyalurkan kepada pihak yang berwenang. Kalau saya punya kompetensinya, saya akan jawab insya Allah. Ya, bisa saya. Begitu. Kalau saya ini mau menyampaikan cukup ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Humas dan jajarannya. Kemarin insya Allah tanggal 20 sebenarnya kita sudah diterima oleh Bapak Ketua PM. Sebelumnya aksi sudah berkali-kali, tanggal bulan Juni saja 456 itu aksi kita. Sebelumnya juga hampir tiap bulan. Yang menjadi permasalahan Bapak, dia tindak lanjut, dan kami permasalahan PHI sudah kita tulis, mohon disampaikan kepada Pak Ketua, sudah tertulis di situ semuanya. Namun kabarnya kalau yang bermasalah ini hadir jauh-jauh dari Probolinggo, mewakili Jember Probolinggo Bapak, kemudian Pasuruan, kemudian di Pasuruan ada Mewakili Mojokerto dan Mewakili Surabaya. Jadi dari wilayah pengadilan PHI pada PM Surabaya ini yang hadir pada hari ini. Kami hanya mengantarkan, meskipun kami sudah menyampaikan kepada Pak Ketua, kenapa di sini selalu majelis hakim wajib mengeluarkan putusan selah. Karena selama ini 2006 itu sampai 2011 itu putusan selah selalu ada. Karena itu rohnya buruh sudah kita sampaikan ke Pak Ketua. Tapi hakim-hakim justru dengan alasan unik selalu tidak mundur. Jadi PHI ini mundur. Padahal ajas PHI sebagaimana ayat di dalam pembukaan Undang-Undang 2004, ajasnya PHI itu adalah dengan ajas cepat, murah, adil. Ngomong cepat juga cepat lagi, karena NU saja cuma 5 kali, yang satunya sudah 3 kali ini NU. HP Mentan 3 kali. Memang sengaja dibuat gugatan sejelek-jeleknya, kemudian setelah itu dikasasi. Jadi penggugat perusahaan itu membuat gugatan saelele memang. Ini yang kami tidak kepingin terjadi tadi kepada Hakim kita sampaikan yang terjadi. Harus pasal 83 diterapkan. Ada pemeriksaan awal. Bahasanya karena di sini hukum yang berlaku pada PHI adalah hukum yang berlaku pada peradilan umum, tetapi ada secara khusus, diatur secara khusus. Nah, karena khusus itulah di sana pasal 3 mengamanatkan untuk dismisal. Memang nggak mau dismisal kayak PT itu. Itu harapan kita diperiksa, karena pasal 83 harus diperiksa dengan sungguh-sungguh. Harapan kita itu dilakukan supaya menghindari raja-raja NU tadi. Hakimnya kan senang NU sampai yang mulia sampai 4 kali, yang mulia ini 5 kali. Mojokerto 3 kali ya. 5 kali sama yang satunya 5 kali. Ya. NU terus kita tidak kepingin semacam itu. Berarti putusan itu tidak cepat, tidak murah. Berapa biayanya 5 kali sidang di sini? Judul-judulnya NU, kita tidak mau itu. Untuk itulah perwakilan kawan-kawan kesini ini penerimaan siang hari ini, terima kasih, dan sesuai dengan komitmen kami Bapak Karno, masa kita geser ke sana. Memang belum waktunya kita masih baik-baikan. Tadi hanya komunikasi saja yang tidak baik. Kita disuruh nunggu oleh Bapak polisi, ada di depan pintu, kita dimarahi oleh operator. Loh, yang bawa ke sini kan komunikasi, bukan dikengkeng, ngadeg katanya menghalangi calon hakim. Ya akhirnya konco-konco marah-marah. Keluar semua. Ya akhirnya mau mari jalan ditutup. Nanti belum waktunya. SPMI masanya di Jawa Timur 25.000. KSP itu ada 100.000. Nanti tak bawa 20 bis, jadi tak tutup bisa. Bis kalau sidang-sidang nanti seminggu tak tutup. Tapi bukan itu maksud kita.
kita sudah menyampaikan karena Pak Ketua sudah menerima baik-baik, kita diterima, kemudian beliaunya perwakilannya agak ini sangat mengetahui rohnya, nuraninya buruh, beliau ini selalu membantu kita. Kenapa ini tidak tak sampaikan 3 perkara ini? Karena sudah ngomong-ngomong tadi bisik-bisik selesai. Insya Allah nanti akan perkara niaga di Desa Cipta Perkasa sama Ramah Bulia permainannya debitur untuk menghalangi pemberesan sudah tak sampaikan beliau. Hanya tinggal kawan-kawan. Monggo perwakilan kawan-kawan dari berbagai daerah disampaikan. Dari Jember dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan saya sedikit menceritakan terkait kejadian yang di PT Indomaret Bismatama atau yang punya Indomaret. Nah, kebiasaan di Indomaret itu pihak pengusaha itu sering melakukan intervensi kepada kawan-kawan di toko guna teman-teman toko itu bisa berhenti gitu loh, bisa resign dengan kemauannya sendiri, dengan intimidasi, dengan ancaman. Ancamannya apa? Seandainya terjadi kerugian di toko, NKL istilahnya, itu kawan-kawan langsung diintimidasi dengan omongan manajemen, sama kalau tidak mau mengganti, saya laporkan ke polisian. Kalau bisa, selesaikan baik-baik dengan cara sampai mengundurkan diri untuk tidak membayar pihakan pesangonnya gitu loh Pak. Itulah kejahatan dari pihak Indomaret Bismatama gitu loh Pak. Dengan kejadian yang ada di surat yang ada di sini di poin nomor 5 ini loh Pak. Seperti itu. Dan tidak ada lagi ceritanya karyawan Indomaret itu, buruh Indomaret yang khususnya yang di outlet itu sampai usia 45 nggak ada Pak. Mesti muda-muda juga, se-Indonesia muda-muda yang ada di outlet Indomaret itu betul. Karena ya seperti itu, kejahatan pengusaha Indomaret memberhentikan karyawan dengan intimidasi, ancaman ke kepolisian, ke pengadilan, gitu loh Bapak. Mohon untuk dibantu dari majelis hakim sesuai dengan poin nomor 5 itu. Terima kasih. Oke, lanjut. Pak Surwan. Nah, ini yang ketua kasus ketua ini. Ya, terima kasih. Ini memang merupakan dari kami semua. Pertama terkait perkara nomor 36, di mana PT Mesiana Partis ini baru sudah habis hampir 1 tahun dibayarkan. Saudara nomor 2 ini yang poin nomor 2 Sudah tertulis nomor 1 yang 36 nomor 1-nya. nomor 1 Bapak. sudah berapa lama? 1 tahun saya sudah diberikan haknya. Enggak, gugatan dari gugatan masuk sudah 1 tahun. Belum. Oh, Tidak, prosesnya. prosesnya. Jadi saat ini di proses di PH ini masih yang ini hak karyawan yang diberikan 22 orang ini, ya, amanat kita bisa pun mengamanatkannya selama proses PHK ini memang dia wajib menjadikan kewajiban dari jasa maupun ini tidak dilakukan. Bahkan karyawan yang beberapa orang ini, 1 orang meninggal dunia juga, mungkin hanya juga tidak diberikan itu. Dan jadi harapannya kita minta sebenarnya itu ada misal selah ya, dari majelis sehingga di proses yang pertama itu terbukti ternyata memang bisa memberikan hak pada tugasnya. Kemudian yang kedua, kasus teman-teman Magelang yang hari ini tadi sidang pertama pemberkasan, ya ini juga sama yang mulia. Jadi mereka ini diikuti oleh pengusaha. Jadi di akhir tahun 2022 kemarin itu bahasa perusahaan itu diliburkan karena tidak ada material untuk produksi. Karyawan diliburkan selama 2 minggu. Di awal tahun 2023 ketika mereka berniat berangkat bekerja, ternyata pasti sudah dinyatakan tutup oleh perusahaan.
Sementara mesin-mesinnya di ini ya ke cabang yang ada di Bekas. Ini kawan-kawan masa di sini sampai hari ini hampir 6 bulan juga karyawan tidak menerima haknya seperti itu. Bahkan saat kemarin kita melakukan aksi penagihan hak kami ya kepada pemilik kapal itu salah satu orang kawan-kawan sampai meninggal dunia di depan rumah pemilik. Itu yang perkara nomor 51 yang nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga terkait nomor 37 ini kita sama kuling dua orang ini juga tidak diberikan haknya oleh pengusaha. Ini ngetren memang yang mulia, artinya perusahaan dengan ini ya dengan arogansinya begitu saja melarang kerja yang bekerja, kemudian saat itu juga diputus kemasannya dan sebagian hari tidak bisa diberikan hak seperti itu. Itu beberapa dari 3 kasus yang kami yang ada di Pasuruan mohon menjadi pertimbangan dan di persidangan. Pasuruan campur. Iya, menambah sedikit. Oke. Yang sama kami dari Pasuruan. Yang ingin kami sampaikan memang kami juga ingin menanyakan kepada majelis hakim ya terkait putusan selah itu apa masih ada atau memang sudah tidak ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, itu karena kalau kita secara hukum acara perdatanya kan kalau di PN itu kan diatur di leg spesialis putusan selahnya itu yang lihat di dalam Undang-Undang 2004 pasal 96 itu kan diamanatkan secara normatif ya undang-undang bahwasanya kan putusan selah itu bisa dikeluarkan sebelum nanti putusan akhir ketika memang syarat formil itu sudah terpenuhi di perkara ininya ya, perkara persidangannya. Dan selama ini kami baik di perkara tadi disampaikan di perkara nomor 37, 36 dan juga ini perkara kami yang baru perkara 51 ini di kawan-kawan PTA Belang itu kami nanti sampaikan bukti awal yang mungkin masuk di provinsi nanti terkait ini hak kerja yang selama ini tidak diberikan terkait upah proses selama ini belum ingkrahnya itu kan harus diberikan. Itu kan secara surat itu sudah dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Pasuruan dan juga provinsi dan juga mungkin juga surat dari kementerian itu juga sudah dikeluarkan bahwasanya kan pengusaha harus memberikan hak pekerja yang sebagaimana mestinya itu diberikan itu. Nah, pertanyaan kami memang apakah semua sudah tidak ada yang terkait putusan selah ini ya, putusan selah ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau kita melihat data itu kita terakhir di tahun 9 dalam hampir terakhir itu di tahun Yamaha, di putusan Yamaha itu. Datanya sudah kita berikan waktu itu ya Pak di pertemuan sebelumnya itu putusan selah terakhir itu ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Mungkin itu yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mojokerto ada 2 kasus yang masuk pengadilan manusia. Yang pertama sudah diputus perkara 178 yang itu Pak. Nah ini alasannya hanya seperti yaitu tidak mencantumkan pergub, umpamanya UMK tahun 2014 yaitu dicantumkan pergub nomor berapa. Sebenarnya hakim kan sudah tahu produk yang dikeluarkan oleh pemerintahan ya. Apa itu Asabius Suryanovic ya. Nah itu harusnya kan sudah tahu. Terus yang kedua itu penghitungan. Salah penghitungan umpamanya UMK 12 itu 6 bulan itu berapa puluh juta, itu selisih sedikit. Harusnya kan asas untuk mempermudah gugatan para pekerja itu kan harusnya sebelum kita mengajukan gugatan atau gugatan datang kan harusnya hakim sudah mengetahui ini salah penghitungan bisa dibetulkan. Tidak harus akhir dengan salah penghitungan tersebut atau tidak menyantumkan pergub tersebut dijadikan
bahan pertimbangan untuk memutus gugatan tidak diterima. Itu yang pertama yang hakim netral. Yang kedua yang itu Pak, terkait di Faktoring ini satu orang ini sudah berjalan tadi pembuktian perkara 34. Nah, ini sudah digugat perusahaan sampai 5 kali, 6 kali sekarang. Itu putusannya IO memang dibuat itu antara Posita dan Posita dan petitumnya itu tidak berseberangan. Artinya dibuat seperti itu. Kadang surat kuasanya itu tidak cacat formil seperti itu. Nah, ini kita melakukan rekovensi. Nah, ini saya harap putusan hakim itu sebaik-baiknya. Kita sudah melakukan rekovensi di dalam gugatan tersebut. Nah, saya mohon untuk ini sudah 10 tahun lah, 10 tahun ini bekerja ini sampai proses berlarut-larut tidak selesai dan putusan itu. Ini yang PHI ini 6 kali sekarang digugat dan semoga ini tidak putusannya itu. Kemarin kasasinya sudah 4 kali, jadi 9 kali total itu. Ya sekian dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara nomor 6 terkait BP itu menginvestigasi. Jadi permasalahannya adalah kita ini sudah berpikir bersama Pak. Perjanjian bersama itu kan kalau dia itu kan punya kekuatan final yang finalnya sama seperti putusan itu juga Pak. Dan dalam perjanjian bersama itu di poin nomor 1 dan nomor 3 itu ada kata-kata yang mengatakan setiap pekerja itu diefisiensi itu dengan tidak adanya pasangan. Kalau memang diefisiensi, gitu. Dengan bahasanya rekonstruksi ya, kalau nggak salah saya nggak lupa. Gitu. Nah setelah itu di poin ketiganya untuk pekerja atas nama Rudi Saputro dan kawan-kawan yang lainnya itu akan tetap diberi pekerjaan. Nah tiba-tiba 1 minggu atau 2 minggu yang lalu pekerja atas nama Rudi Saputro ini juga PHK. Jadi juga PHK sebelumnya PB itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim untuk memutus nanti perkaranya kalau bisa ya ditolak karena PB ini sudah final, sudah sah gitu. Nah, kenapa kalau kita masih juga PHK gitu? Karena PB ini tolong bicarakan PB ini gitu kan. Jadi PB ini kan membuktikan kalau memang tidak ada itikat baik dari kita antara kita terus kita bahas Surabaya juga terkait perkara nomor 140, 138, perkara nomor 2 dan nomor 3. Jadi sedikit menyambung seperti yang saya sampaikan rekan kita juga. Perkara itu saya tangani sejak tahun 2020, Pak. Tahun 2020 sudah inkrah putusan MA dan setelah sudah kasasi dan inkrah sudah kita eksekusikan Amandemen 1 dan Amandemen 2. Nyatanya hingga saat ini ya apa yang dilakukan dari pekerja tidak ada Pak. Jadi artinya nggak bisa dieksekusi atau apa? sudah kita upayakan eksekusi. Enggak iya, artinya Iya, perusahaan masih tetap tak. Iya kan? Nggak mau melakukan pembayaran terkait keputusan yang sudah inkrah itu tadi. Iya, artinya belum dieksekusi sama pengadilan. Betul. Iya. Jadi itu sudah pulang itu sampai sekarang sudah 3 tahun Pak. Menyambung dengan tangan tadi putusan setelah itu juga akan berdampak ke sana karena itu rohnya kita gitu Pak. Iya. Setelah itu kan rohnya kita gitu. Kita 3 tahun menunggu ini gimana? Dulu ya semua mau terkait dengan mereka dengan baik. Terima kasih itu tambahan dari PUKAD ini juga kasus yang berusaha kita sama dengan bahwasanya kasus ini berjalan karena awalnya kami menolak atas PHK sepihak tersebut dengan dalil tadi disampaikan bahwasanya kita dibohongi dengan alasan alat ukur keterangan waktu dan kemudian dibuat ditutup. Padahal sebelumnya di kami sudah ada perjanjian bersama yang mengatakan bahwa semua aturan main ketenagakerjaan di perusahaan mengacu pada PP 2010-2012. Tapi ketika memPHK kami tidak menggunakan perjanjian bersama itu. Perjanjian bersama itu dilanggar tidak menggunakan PP. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika perusahaan ketika mau memPHK kita tiba-tiba mengatakan kalau perusahaan itu merugi selama 2 tahun. Nah, padahal kami sebelumnya teman-teman itu sudah memasuki masa pensiun tapi tidak dipensiun-pensiunkan.
Terus yang kedua, kami juga sebelum libur itu kami juga diukur seragam untuk seragam tahun depan, tahun 2023 ini. Tapi tiba-tiba mereka ngomong merugi, maka perlu kami sampaikan ke Bapak yang mulia, kemudian itu bisa disampaikan ke PHI bahwasanya kami berharap jangan sekali-kali para hakim itu percaya dengan laporan keuangan, karena pasti ketika mereka ngomong rugi pasti akan membuat melaporkan neraca keuangan. Karena bagaimanapun bukan rahasia umum, jangankan neraca keuangan, sertifikat pajak laporan apapun bisa digandakan kok, apalagi hanya sekedar neraca keuangan. Maka kami berharap jangan langsung percaya terhadap neraca keuangan, tapi lebih kepada data dan fakta hukum yang paling utama adalah perjanjian bersama antara kami dengan pengusaha. Itu yang kedua. Yang ketiga juga perlu kami tekankan sekali lagi, harapannya ada putusan selah kepada kami terkait dengan hak-hak kami yang tidak diberikan selama 6 bulan ini, yaitu upah, tunjangan BPJS dan BPJS Kesehatan. Kan termasuk juga THR kami kemarin juga tidak diberikan. Kenapa? Disnaker Provinsi juga sudah memberikan surat pada tanggal 17 April tahun 2023 kemarin bahwasanya hak-hak kami harus dibayarkan. Jadi harapannya ada putusan selah di kasus kami nomor 50 saat itu terkait pemberian hak-hak kami. Tadi sudah disampaikan ada sahabat kami, ada anggota kami yang meninggal. Jadi 3 poin itu dari tambahannya Pak, yaitu terkait bahwasanya antara kami dengan pengusaha sudah ada perjanjian bersama terkait aturan main ketenagakerjaan di PT Agelanggeng. Yang kedua, sebelum mereka mengaku rugi tapi sudah melakukan pengukuran seragam, dan seharusnya ada karyawan-karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tapi tidak dipensiunkan. Sehingga harapan kami para hakim yang mulia tidak langsung percaya dengan laporan keuangan yang hanya kita sudah maklum lah, pasti bisa dibuat terkait, jangan laporan keuangan, sertifikat apapun bisa digandakan kalau perusahaan. Dan yang ketiga, harapannya putusan selah itu bisa diberikan terkait dengan kasus 51. Terima kasih, mungkin itu sedikit tambahan. Cukup. Saya sudah rangkum aja, saya nggak cukup dari sini ya. Yang lain ya, saya akan mulai justru dari sini. Tadi 10 menit. 10 menit. Ingin saya sampaikan dari pertemuan yang terjadi dengan pihak pengadilan, udah mungkin dengan Pak Ketua ya, saya udah sama Pak Ketua ya, sama BI ya. Terus Pak Ketua di dalam rapat, langsung kami di rapat, gitu. Terutama hakim-hakim PHI juga diberitahu tentang keluhan-keluhan yang mengenai tentang putusan NO dan ini putusan selah ya. Oke, dan putusan selah tentang kami udah diwanti-wanti nih. Iya ya, arahnya ke sana nanti. Ini apa ya tadi soal masalah CP, tapi sama pihak perusahaan kita malah juga. Oh iya nanti itulah makanya kan kita akan bicara tentang arti gugatan begitu ya. Artinya arti gugatan itu bisa diajukan siapa saja, perusahaan atau orang tidak, ini secara teori hukumnya. Arti gugatan itu siapa saja walaupun tidak berhak, alun-alun bisa digugat oleh seseorang yang tidak berhak. Kalau gugatan, ya kan, soal orang boleh menggugat atau enggak gitu. Udah ada PB, udah ada apa?
Pokoknya orang mau main-main hukum boleh aja secara teori hukumnya kayak gitu. Tinggal nanti jawabannya kayak apa, pembuktiannya kayak apa, kayak gitu. Kalau kita digugat terus itu nggak ada artinya, kalau nggak ada artinya nih, ya nggak usah datang, kayak gitu. Ya. Kita punya data-datanya bahwa gugatan yang tergugatnya tidak datang belum tentu dikabulkan. Gitu. Kalau iya, ya, tolong jangan dipotong karena ini pemahaman kita semua, gitu. Pemahaman semua bahwa orang boleh menggugat apa saja, gitu. Gitu. Secara teori. Diulangi persoalannya. Ini kan ada karena digugat. Aduh, tolong kalau saya nggak bisa secara bebas, saya akan pergi aja dari sini. Ya, intinya. Ya, silakan. Tolong kalau menanggapi teman-teman, kita kan sudah ada maksudnya fokus tertulis yang di depan dulu. Oke, udah kayak gini aja. Iya. Jadi fokus yang di depan itu kan ada intinya yang biasa gedak-gedok NU. Tolonglah pakai hal ini. Iya. Ini saya mau menjawab ini. Putusan sela yang selama ini 2006 sampai 2011 ini berjalan. Kenapa hakim sekarang ini sama sekali tidak mau mengeluarkan putusan sela? Iya, gitulah makanya saya mau putusan sela di sana. Bukan mau sampai ke sana, tapi kalau dipotong-potong kayak gini ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa jadinya. Jawab aja yang bersangkutan itu. Kalau bukan, Jangan emosi. bukan jangan nggak emosi. Saya akan minta kesadaran bersama. Tolong, saya punya ini punya wawasan. Jangan diarahkan. Saya punya wawasan. Kalau dipotong-potong kayak gini, saya Maksudnya supaya fokus. iya fokus. Tadi yang ditanyakan masalah ini sudah ada PD, kenapa kok digugat, gitu kan? Nah iya. Putusannya nanti kan. Nah itulah makanya saya akan memberi penerangan bersama. Yang sana masalah sudah balik. Sudah. Nah iya, seperti saya nggak. Mungkin kan sebentar lagi Pak. Ini loh, maksudnya gini loh. Bukan masalah kalau ngomong penentangan Bapak, kita ketemu aksi ini tiap bulan. Ini yang perlu jangan. Aksi kenapa masih aksi lagi? Sudah ketemu Pak Ketua PN. Bukti-bukti sudah tumpuk di Pak Ketua PN. Tetapi sampai hari ini belum ada solusi tentang perkara niaga. Sudah tak sampaikan kepada perwakilan hakim niaga sama beliau, kebetulan juga Humas. Sudah bisik-bisik selesai. Tolong segera perkara niaga ini perkanasikan sebagai poin 8, 9, 10 itu diperhatikan. Pak Ketua sudah memberikan jawaban. Perkara harta pilot yang disita oleh Kejaksaan Agung beliau yang ikut, kita siap untuk membatalkan. Tapi yang harus membatalkan itu adalah pengadilan atas pengajuan kurator. Ini yang sudah disampaikan beliau. Kenapa tidak tersampaikan semuanya di sini? Karena fokus kita niaga sudah oke, beliau dibantu beliau dengan Perma nomor 5. Tetapi yang masalah PHI ini tidak terjawab sama sekali. Ini saya mau menjawab tanggal 2, kita ketemu tanggal 20. Besoknya putusan NO ini loh Pak Ketua lagi. Itu loh yang dimaksudkan. Ya iya, saya mau jawab itu. Jangan dipotong-potong. Tolong jangan dipotong. Seperti saya audensi kayak udah mulai gitu loh Pak. Makanya saya tolong jangan dipotong. Kayak gitu. Kalau udah bosan keluar aja. Bukan nggak bosan ya. Sudah fokus pada yang tak sampaikan ke jenengan. Ya inilah makanya ini ada orang digugat nggak terima. Kan kayak gitu. Bukan nggak terima Pak. Itu sampai ada sampean. Kenapa kok masih begini? Loh, itu loh. Bukan kan digugatnya. Nggak boleh. Nggak terima. Nih, saya ulangi. Salah tangkap benar nggak? Bukan. Ini udah ada PB. Ada PB. Ada masih digugat. Iya. Saya harapkan putusan Itulah. Paling kan yang bisa itu kita karena PB ini sudah sepakati. Tadi ya makanya kita itu kan dialog. Dialog saya memberi jawaban. Ya sudah. Saya dialog memberi jawaban. Ya supaya kita bisa berpikir
bareng-bareng ayo gitu. Kita benahi bareng-bareng. Itu masa nggak bisa saya mau ini tinggal pembenahan, ini tinggal pengadilan Bapak bola panas ini, bukan kita diajak anu. Wong ketemu kita tiap bulan aksi. Oke, kalau itu maunya kita kepengen sikap pengadilan, hakim-hakim itu loh. Kenapa saya tadi minta hakim PHI panggil ke sini? Ini yang nggak punya nurani itu hakim PHI. Masa putusan selah di tengah putusan itu sudah ada contoh, sudah ada perintah pengadilan, itu rohnya buruk. Kalau putusan selah upah itu dibaca di depan, insya Allah gugatannya tidak berlanjut gitu Bapak. Aksi sudah 3 kali. Iya, saya tenang. Pengadilan nggak jalan, betul. Bukan. Ya nggak jalan itu pengadilan. Jangan dialog kita. Jawab itu surat tertulis kok. Kita mulai pagi sudah panas kita itu. Kita diusir, kita dari sini diusir oleh operator. Nggak tahu tak marah kita. Kumpul-kumpul perwakilan kok diusir. Silakan tengah Pak Parno. Apa? Aku masih ngomong apa enggak nih? Ya monggo lah. Iya. Masih ngomong. Iya, jangan dirotong. Cuma kompos gitu loh. Iya. Jangan gini. Kan sudah tertulis Bapak. Dari Putusan setelah itu Yoko hakim diingatkan, yang punya kewenangan ke Soalnya beliau tidak mau Sudah. saya. Iya, makanya diam nih. Makanya diam, saya mau ngomong diam. Kalau enggak selesai gitu. Ya, intinya kayak gitu. Bahwa apa yang disampaikan kan udah dirapatkan, udah disampaikan. Kami hakim PHI udah diperingatkan sama Pak Ketua. Iya. Cuman untuk kita merefresh, saya di persidangan selalu saya refresh Pak. Sampai yang pernah sidang sama saya refresh tentang bagaimana persidangan begitu ya, supaya kita sama-sama enak. Sidang kami enak semua, sidang kami juga banyak yang damai di persidangan gitu, supaya makanya saya ngomong gitu. tapi enu lagi, seminggu enu lagi putusannya setelah ngadep itu, setelah dipanggil Pak Ketua tanggal 20 Pak Ketua. Iya. Seminggu kemudian putusan NU. Berarti yang nggak punya nurani itu hakimi. Kenapa kita minta ketemu? Hakim pernah dilibatkan Bapak, maaf ya, audensi zamannya jaringan dulu juga sama, masih itu hakim PHI itu dipanggil dari Apindo 1, kemudian dari Serika 1, cek melek matanya sing pijak itu, kan pijak itu bukan pijak ini ya Pak, hatinya pijak itu hakim itu. NU 5 kali itu kan, bukan manusia, getak-getok toh bukan manusia, nggak pakai hati itu. NU ini 5 kali nih, berkas sudah di Pak Parno diterima, Pak Ketua sudah menerima kita Bapak. Setelah juga saya NU lagi digedok. Pak kebaju dah, menungso lah tuh itu loh yang kita marah itu dari situ. Seakan-akan apa? Pengadilan tidak bekerja, Wong mari ketemu Pak Ketua kok di NU lagi. Oh, kok sudah panas kita Pak. Main-main itu hakim PHI itu. Kenapa kita minta Pak Parno sakit hakim PHI seperti dulu? Ada dari Apindo 1 panggil supaya mereka itu melek mata hatinya itu, gak buta. Nek duit tok ae gagok-gagok. Adane gagok pantongan ae. Nasib orang kan itu digantung 9 tahun lho, Pak. 9 tahun digagok ero tok iki lho. Sopo sing gak mantel lihat itu? Katanya peradilan PHI itu baca itu poin B Undang-Undang 4. Dengan dibubarkannya 2257, harapannya adalah pengadilan PHI ini adalah pengadilan dengan azas yang cepat, murah, tepat dan adil. Mana yang namanya cepat kalau 5 tahun? 5 kali itu. Itu Pak, saya kepengen itu, bukan penjelasan dari jenengan. Dijelaskan Pak Ketua. Tapi bukti nyata kita itu belum ada di sini. Pak Parno sudah dampingi kita ke Pak Ketua, dia sudah di-briefing. NU lagi, ya kan bukan solusi kita minta hakim itu PHI panggil 1, kan seperti dulu. Yang Apindo 1, serikatnya 1, biar hatinya ini hidup, nggak kayak robot aja, gagdok aja. Ini aja Pak. Tak tantang semua pocong juga ke PHI itu kalau nggak ngomong hukum kita. Kalau operasi apa aja nanti ini kita akan orang mau nggak mau ditemukan APBI yang dari Iya, yang penting putusan setelah
itu besok kita lihat itu nanti. Yang kita tulis itu kalau dalam tahun ini, maaf ya, ada keputusan salah di kedok, tak tutup pengadilan ini. Kita siapkan terus, gak usah pengadilan negeri Surabaya. Tak demo, tak tutup ini saya pimpinan wilayah, sudah merasakan masuk penjara. Tak tutup saya mimpin langsung, tidak pengacara-pengacara dan model ini. Karena ada pakai hati itu, hakim pihak itu. Digedok yang bayar toh, buruh dari mana kita mau nyuap buruh? Itu loh Pak, kita marahnya itu buruh itu di situ. 9 tahun kan, toh. Kalau sekali-kali Muhammadiyah dan kasihan. Ya Allah, menungso tadi itu loh Pak, bukan masalah apa-apa. Saya tak sampaikan bisik-bisik, nyata itu nyambung Pak. Kemarin setelah nggak ngetok-ngetok, bukan kita nggak anu lah. Setelah dipanggil beliau ngaku Pak Ketua, yang masalahnya ada cerita pembayaran besok lelang pertama masih rosot Pak 120 juta padahal buruh berapa? 4,5 miliar buruh toh. Itu kan oleh takut mereka. Oleh bantuan beliau. Ngeleng Pak Parno dibantu karena apa? Permainan kurator tidak panggil-panggil. Sama dengan kasus DJP. Cocok ini permainan kurator juga sama bank BSM, sama kejaksaan. Karena apa? Terbesar jaminan utangnya DJP itu Bapak 1,8 triliun utang. Barang yang dijual itu hanya 600 miliar, sudah terjual 170 miliar. Yang disita 400 miliar disita kejaksaan. Itu bedel pahit. Barang yang disita tak jelaskan Pak Ketua. Pak Ketua, ini barang bedel pahit. Kerjasamanya dengan BSM, Bank Mandiri Syariah itu 2018 baru kerjasama dengan Bank Jatim. DJP itu yang korupsi Bank Jatim kok dicaplok. Pak Ketua siap bantu membatalkan, tapi kurator lagi panggil-panggil oleh Awas, ternyata Awasnya ganti. Akhirnya diganti, sekarang sudah dipanggil. Alhamdulillah yang pertama sudah selesai, dibantu. Loh sekarang ini tinggal membatalkan sita Kejaksaan Agung. Itu permainan sita. Ojo-ojo itu bank yang main sama kejaksaan sama kurator. Mulanya kita minta poin terakhir DJP itu nomor terakhir Bapak sama lihat itu. Segera minta pengadilan hakim pengawas memanggil kurator. Dan kurator mengumpulkan seluruh kreditur biar terbuka. Itu Bapak, bukan masalah apa-apa. Kita butuh real. Nek jenengan berlaku memberikan jawaban kita tak sampai. Alhamdulillah dengan itu. Nah, ini jadi permainan. Lah buruh tidak permainan, dari mana kita punya uang? Nek NU terus itu aja. Ini yang keplek ini hakimnya PHI. PHI tidak pernah menemui. Kalau dulu kenapa mau menemui? Kenapa sekarang tidak mau? Tapi dia sudah merasa punya dosa politik. Ayo sumpah deh, gak usah dengan depan KPK. Ayo sing raja-raja itu. Apa tak jodoh dia lihat ini? Kan nggak perlu, sumpah aja aku sumpah pocong guys. Tapi dari tadi tak tantang itu akhir dia. Gak punya nurani. Masa NU 5 kali gitu. Gak masuk akal. Hal yang gak masuk akal. Bung hakim itu dianggap mengetahui kok dasar hukum hanya soal pergub. Karena tidak didasari nomor pergub, maka butratan tidak bisa diterima, kabur. Cek kurang aja, hakim buat ini. Nemen golek duitnya Pak, golek kasar ya lu. Oh, jangan nemen melosor wong cilik. 9 tahun Pak PHK tak didapat upah. Di NU terus. Itu kan bekerja supaya apa? Supaya tidak kuat. Itu loh masalahnya. Dia mengingatkan itu karena saya sudah ngomong lebih jauh. Oh no hasilnya bukan apa-apa. Yang fokus Bapak. Fokus itu loh sudah ada surat. Tolong disampaikan Pak Ketua. Bukan apa-apa, kita tidak maksa apa-apa. Tapi kita ini merasa memiliki pengadilan supaya pengadilan ini bersih. Supaya pengadilan itu punya nurani. Sing katanya aja cepat itu mana? Katanya murah itu mana? 10 juta bisa tidak cukup Pak. Lagi stok beli materai itu dari 10 juta ya pengadilan ini. Mana yang pengadilan murah itu? Pasal 83 seharusnya diperiksa dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kalau ajasnya diperiksa dengan sungguh-sungguh pasal 83 Undang-Undang PHI, maka harus dijalankan apa yang dilakukan oleh pengadilan TUN.
dismisal proses seharusnya dibalik data NU. Ini kan permainan hakim dari NU. Seharusnya ada dismisal proses. Pasal 8 kita sudah mengamanatkan undang-undang PHI. Itu yang kita tantang nanti kasusnya. Saya tidak mau dilanjutkan ke perkara kalau tidak jelas diperiksa dengan sungguh-sungguh penjelasan itu. Tak tantang di situ memang. Hanya tadi masih formil surat kuasa. Jadi itu Bapak, maaf kalau kami mengendalikan massa 300 orang tidak mudah. Ya gara-gara kecil komunikasi, Bapak polisi mencarikan dia, kalau dia nyatet, dia mau nama operator. Arah-arah ini menusuk, yo pegel-pegel jauh-jauh. Katanya menghalangi jalannya, coba balik nonggen yang menghalangi jalannya Hakim. Kan gitu kalau kita, perwakilan. Udah tak suruh masuk semua gimana 25.000 anggota. Ini belum saya ngajak SPS ini. Jadi gitu loh Pak, bukan masalah apa-apa nih Pak. Kita butuh jelas. Kalau ngomong teori hukum sama ayo argumentasi sama hakim. Ayo PPHI itu. Kalau ngomong beber-beberan hukum. Nah kalau 2016 secara putusan selah kenapa enggak? Permainan enggak itu? Ini jelas permainan itu. Oh dulu ada kok sekarang enggak ada. Amanat undang-undang. Dia dalam sidang pertama pasal 96 nyata-nyata hakim sudah mengetahui bahwa haknya buruh berupa upah tidak dibayarkan. Ada bukti awal kan surat PHK. Nyata-nyata itu bukti awal sudah ada. Kok nunggu putusan akhir? Uang undang-undangnya itu loh 96 itu bukti awal ada menyebutkan yang namanya undang-undang khusus itu ya tidak sama dengan peradilan umum, perdata umum. Kok mau disamakan? Ini ikut pembuktian terakhir. Ini hakim keplek itu mencari-cari itu supaya ada itu. Kita gitu saja dulu ada kok sekarang tidak ada. Amanat undang-undang PHI 2004 itu undang-undang khusus yang dibawa pengadilan negeri ini. Untuk itu kita tidak kepingin rame sebenarnya Bapak. Tidak kepingin. Pak Parno kurang kayak apa sama beliau? Ya dan selesai karena ketakutan permainan kuratori dipanggil pengadilan takut akhirnya Rita pembagian pertama meskipun dari 4,5 miliar dapat 120.000 mesin rusak karena permainan aksio pauliana. Kita minta itu tuntutan kita ke beliau pengadilan panggil kurator harus aksio pauliana. Apa dia dulu dia ngajukan pilot itu kan gendeng Pak perusahaan-perusahaan itu. Inilah butuhnya pengadilan untuk memberi keadilan kepada kami yang kecil ini. Bukan masalah apa-apa Pak. Nek dialog, saya siap Pak tidak dialog dengan saja. Dialog hukum kita sadari, kita undang juga. Zamannya Pak Capito itu PHI pasti ada dari hakim. Kita undang untuk dialog terbuka. Kejaksaan, hakim, kepolisian, kita libatkan semua. Jadi harapan kita ada kejelasan itu saja, bukan masalah apa-apa. Nanti jangan jelaskan gugatan pertama di Indonesia. Permen 216 tahun Permen nomor 33 2016 tentang pencatatan PKWT menjadi PKWTT dicatatkan di pengadilan sudah inkrah. Itu pertama di Indonesia. Beliau Pak Jatmiko dibantu buruh sampai di sana memberi solusi. Ini pengadilan memberi solusi kesulitan. Kebuntuan hukum karena apa? Ternyata putusan PHI tidak bisa dieksekusi Bapak, tidak bisa jalan. Ketika kita melakukan eksekusi dihadang oleh pemegang jaminan bank, batal eksekusi. Itulah Pak Jatmiko memberikan solusi lewat seminar. Sekarang kita ngomong nggak bisa, tidak ada yang menemu. Berarti kan nggak ada solusi. Kalau orang-orang PHI yang Raja Gedok, Palu tidak mau datang. Niatkan ada perwakilan meskipun dia humas memberikan solusi apa yang kita tuntut. Kawan-kawan meskipun awal sudah merasakan pembagian pertama. DJP mana? Ketua DJP sudah nggak pembagian pertama? Sudah. Yang besar dikuasai kejaksaan. Ini permainan ini. Ya, kalau saya tidak ngadu ke jenengan, ke siapa pemegang Palu di situ? Yang menetapkan sikap Pak Ketua. Untuk itu saya nuntut ke Pak Ketua ini perkaranya kawan-kawan. Ngomong dari hati-hati sudah tadi dengan beliau. Saya tidak perlu ngomong ulang.
di situ Pak. Maaf, kami mulai pagi panas, karena Senggarai panas dia. Orang pengadilan sendiri tidak menghargai kami pimpinan perwakilan. Kita wis perwakilan enak-enakan. Digowo Pak polisi, digurak kaya ada yang gurak manuk. Ya, manuk. Itu wong Jawa kan udah. Ya kan tidak mantul ya Pak. Ya mau tarung karo satpam kan. Wong Salva. Kan enggak enak saya kenal tiap hari saya sidang konco kesehatan tego tak satpam digasak anak buah. Enggak mungkin Pak tak biarkan. Udah kita ngalah keluar aja supaya tidak panas. Tak suruh keluar semua. Rencananya tidak akan nutup itu Pak. Rugi aku nutup itu. Rencananya apa Pak? Tak suruh masuk semua nek kantor perwakilan. Ya karena sudah komunikasi baik, sudah menerima Pak Puji, sudah menerima. Pak aku minta perwakilan BHI. Tak bisa Pak baru BHI. Kita walaupun nyaga. Ya ternyata ada yang tinggal hakimnya yang raja gedok NU itu. Siapa nanti salah satu gitu loh. Ya, itu saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih atas menurut Pak Puji dengan kebijakan kami khusus kepada tamunya bisa meminta dari hakim BHI perwakilan dari Apindo dan itu adil Apindo dan biar sama-sama nanti biar sama-sama gitu gitu aja dengan JPRD. Saya rasa nanti kalau akan kami sampaikan ke Pak Puji. Matur biar nggak terlalu mengingatkan, ya akan selesai Pak Malam. Tolong disampaikan tentang Pak Pak Pit dengan Pak Husain akan menyampaikan ke Pak. Mau Mas, tolong disampaikan Pak. Oke, matur suwun. Matur suwun, ngampun tadi kami Pak Puji. Itu mau isu kepanasan sampai saya menghargai orang menghargai saya.